Pernahkah kamu merasa sudah belajar begitu banyak tentang Allah, tentang makna hidup, tentang perjalanan jiwa, tapi entah kenapa hati ini masih terasa kosong? Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi tak tahu apa. Kita membaca buku-buku spiritual, mendengar kajian, merenung panjang malam-malam, namun tetap ada ruang sunyi di dada yang tak terisi, seperti mendekati cahaya, tapi selalu saja terasa jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa telah berjalan begitu jauh, menapaki jalan panjang pencarian, namun tetap tak tahu kemana arah sebenarnya? Seakan setiap langkah membawa makna, tapi juga meninggalkan tanda tanya yang tak pernah selesai. Di satu sisi kau merasa mengerti, tapi di sisi lain, hatimu masih berbisik lirih. Ada sesuatu yang belum kutemukan. Kita membaca ayat demi ayat, menunduk dalam sujud, meneteskan air mata dalam doa panjang. Tapi kadang, setelah semua itu, kita masih merasa hampa. Seolah ada dinding tipis yang memisahkan antara pengetahuan dan penyadaran. Antara mengenal dengan benar-benar mengenali. Bukankah aneh ketika kita belajar tentang Allah, namun semakin banyak tahu, semakin kita kehilangan rasanya? Saat lidah hafal kalimat zikir, tapi hati tetap bergetar kosong. Saat kita merasa sedang mendekat, tapi ternyata semakin terjebak dalam lingkaran mencari tanpa benar-benar menemukan. Apakah mungkin selama ini kita bukan sedang mencari Allah, tapi mencari perasaan tentang Allah? Bukan mencari hakikatnya, tapi kepuasan batin karena merasa sudah spiritual. Pertanyaan itu menggores halus di hati, menyentuh sisi yang sering kita hindari. Adakah perjalanan kita masih berpusat pada diri, bukan padanya? Hidup ini memang penuh paradoks. Kadang kita berlari mencari cahaya, padahal sinarnya sudah menyala dalam dada. Kita sibuk mencari arah menujunya, padahal setiap napas adalah bukti bahwa dia tak pernah jauh. Tapi kesibukan kita menutupi kesadaran itu. Kita terus berjalan, tanpa sadar bahwa tujuan itu bukan di ujung jalan, melainkan di dalam langkah itu sendiri. Berapa banyak dari kita yang ingin sampai, tapi tak tahu arti sampai. Kita berpikir sampai berarti memiliki pengalaman spiritual tertentu, mendengar bisikan gaib, atau mencapai kedamaian abadi. Padahal mungkin sampai berarti berhenti menuntut apapun dari Tuhan dan mulai menyadari bahwa semua sudah lengkap. Adakah saat-saat di mana hatimu ingin berhenti berteori dan hanya diam? Bukan karena menyerah, tapi karena mulai menyadari bahwa kata-kata hanya membatasi yang tak terbatas. Bahwa memahami Tuhan bukan dengan berpikir lebih keras, tapi dengan melembutkan hati. Ketenangan sejati bukanlah hasil dari banyaknya pengetahuan, melainkan kesediaan untuk diam dan hadir. Seperti danau yang jernih hanya ketika tidak bergolak. Disitulah wajah langit terlihat jelas. Begitu pula hati manusia baru mencerminkan cahaya ilahi saat ia tenang dari gelombang ego dan pencarian diri. Maka barangkali inilah saatnya untuk tidak lagi berlari, untuk berhenti menambah lapisan pencarian baru, karena semakin banyak yang kita cari, semakin jauh kita dari yang sudah ada. Allah tak menunggu kita di ujung ilmu, tapi di keheningan antara dua detak hati yang jujur. Dan mungkin sampai bukanlah tiba di suatu tempat, melainkan sadar bahwa sejak awal kita tak pernah pergi. Bahwa segala pencarian adalah cara Allah menuntun kita pulang, bukan ke arah luar, tapi kembali ke dalam diri, tempat di mana Dia telah bersemayam sejak kita diciptakan. Ketika pencarian tak lagi tentang menemukan, pernahkah kau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, sebenarnya apa yang sedang kucari dalam hidup ini? Ketenangan? Kebahagiaan? Tuhan? Atau mungkin hanya perasaan ingin merasa sampai? Kadang kita tak sadar bahwa dalam upaya mencari makna, kita justru menjauh dari makna itu sendiri. Kita membaca banyak kitab, mengikuti berbagai majelis ilmu, merenung dalam sepi malam, dan merasa sedang mendekat. Namun di balik semua itu, muncul keraguan halus. Mengapa hati masih terasa jauh? Mengapa kedekatan itu hanya hangat sesaat, lalu kembali dingin seperti semula?
Betapa sering hati manusia menolak untuk percaya karena terlalu sibuk menempuh jalan panjang di luar dirinya. Banyak di antara kita merasa sudah berjalan jauh di jalan spiritual, tapi justru tersesat di dalamnya. Kita ingin merasa spiritual, tapi bukan menjadi hamba. Kita ingin menyadari Tuhan, tapi tetap mempertahankan ego yang ingin menguasai kesadaran itu. Dan disitulah spiritual loop dimulai, lingkaran tanpa ujung antara mencari dan kehilangan. Seperti orang yang berlari mengejar bayangannya sendiri, semakin cepat ia berlari, semakin bayangan itu menjauh. Padahal, jika ia berhenti dan diam, ia akan sadar. Bayangan itu tidak pernah pergi. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Semakin kita memaksa diri untuk menemukannya, semakin kita merasa jauh darinya. Diam bukan berarti berhenti beribadah, diam berarti berhenti menganggap diri sebagai pusat pencarian, karena sejatinya bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui setiap peristiwa hidup. Bukankah hidup ini dipenuhi tanda-tanda? Hujan yang turun, matahari yang terbit, hati yang berdebar, tangis yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Semuanya adalah bahasa lembut dari Tuhan yang berkata, "Aku di sini." Namun, suara itu tenggelam dalam kebisingan ambisi spiritual kita sendiri. Kata mengenal diri bukan sekadar memahami sifat atau potensi, tapi menyelami lapisan kesadaran terdalam, tempat di mana hanya Allah yang berdiam. Dan disitulah rahasia sampai berada. Sampai bukan berarti melihat cahaya yang besar atau merasakan ekstasi rohani. Sampai berarti berhenti menolak kenyataan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam rasa kosong yang tak nyaman. Kadang Allah tidak tampak bukan karena Dia bersembunyi, tapi karena kita menutupi pandangan dengan hasrat ingin menemukan sesuatu yang luar biasa. Kita lupa bahwa kehadirannya justru ada dalam hal-hal yang paling biasa, dalam udara yang kita hirup, dalam detak jantung yang tak pernah kita perintah untuk berdetak. Di titik inilah kita diajak untuk menatap ulang seluruh perjalanan spiritual kita. Apakah kita sedang mencari Allah atau sedang mencari pengalaman spiritual yang membuat diri kita merasa istimewa? Karena keduanya berbeda. Yang pertama menuntun kepada keikhlasan, yang kedua menumbuhkan kesombongan halus yang tak terlihat. Allah tidak pernah meminta kita untuk menjadi istimewa. Dia hanya meminta kita untuk kembali menjadi hamba. Karena dalam kerendahan ada kedekatan, dalam kepasrahan ada kemerdekaan, dan dalam keheningan ada suara lembut dari Tuhan yang hanya bisa didengar oleh hati yang berserah. Mungkin selama ini kita bukan kehilangan Tuhan. Kita hanya kehilangan kemampuan untuk diam, untuk hadir, untuk melihat tanpa ingin menguasai. Kita tidak kekurangan ilmu, tapi kekurangan hening. Dan dari situlah segala kegelisahan spiritual berawal. Maka, jika hari ini hatimu gelisah meski sudah berusaha mendekat, jangan kecewa. Bisa jadi, itu adalah cara Allah mengajarkanmu bahwa perjalanan sejati bukan tentang berjalan, tapi tentang berhenti. Berhenti mencari dan mulai menyadari. Karena di ujung segala pencarian, tak ada akhir yang bisa dicapai. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita di setiap langkah, di setiap diam, di setiap helaan napas. Kita tidak pernah benar-benar pergi, hanya terlambat menyadari bahwa rumah itu selalu di dalam diri. Dekonstruksi makna sampai. Banyak orang mengira bahwa sampai dalam perjalanan spiritual adalah suatu titik akhir, sebuah keadaan tenang, bahagia, dan penuh cahaya. Padahal, dalam pandangan Islam, perjalanan menuju Allah tidak memiliki garis akhir. Karena Allah bukan tujuan yang bisa dicapai dengan langkah, tapi zat yang selalu ada bahkan sebelum kita memulai perjalanan itu sendiri. Makna sampai bukan tentang menemukan tempat, tapi tentang hilangnya jarak. Sampai adalah ketika tidak lagi ada aku yang merasa mencari, dan tidak ada dia yang terasa jauh. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak pernah ada perpisahan antara makhluk dan Sang Pencipta, kecuali oleh tabir keakuan yang kita bangun sendiri. Ini bukan hanya tentang takdir, tapi tentang arah, bahwa segala langkah, pencarian, dan bahkan kebingungan manusia pada akhirnya akan berujung kepadanya, meski kita tidak selalu menyadari jalan yang ditempuh.
Dalam pencarian spiritual, kita sering terjebak pada ambisi halus. Ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, ingin melihat cahaya, mendengar suara batin, atau mendapatkan pengalaman suci yang membuat hati bergetar. Namun, bukankah itu juga bentuk lain dari keinginan duniawi yang disamarkan dengan pakaian rohani? Sampai sejati bukanlah tentang merasakan sesuatu, tapi menyadari sesuatu. Karena semua rasa bisa menipu, sementara kesadaran sejati hanya lahir dari keikhlasan tanpa pamrih. Ketika hati benar-benar tunduk, maka bahkan dalam diam yang biasa, ada kehadiran yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Lihatlah Nabi Muhammad, sosok yang paling dekat dengan Allah, tapi tetap bersujud, tetap menangis dalam doa malam. Beliau tidak pernah berkata, "Aku sudah sampai," karena kedekatan dengan Allah bukanlah status, tapi proses yang tak pernah berhenti. Setiap sujud adalah tiba, dan setiap bangkit adalah berangkat kembali. Sampai bukan berarti selesai, justru ketika seseorang merasa sampai, disitulah ia paling rentan tergelincir, karena kesombongan spiritual jauh lebih halus daripada kesombongan duniawi. Ia bisa muncul dalam bentuk rasa puas setelah mengenal Tuhan, padahal yang ia kenali hanyalah bayangan dirinya sendiri. Dalam tafsir sufistik, para arif menyebut bahwa ma'rifah, pengenalan kepada Allah, tidak memiliki batas. Setiap kali engkau mengenalnya, akan terbuka lapisan baru dari keagungannya yang belum pernah kau ketahui sebelumnya. Karena bagaimana mungkin yang terbatas bisa benar-benar memahami yang tak terbatas? Maka, perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang mencari titik akhir, tapi tentang terus hadir dalam perjalanan itu sendiri. Setiap napas adalah kesempatan untuk mengenalnya. Setiap detik adalah undangan untuk menyadari keberadaannya. Bahkan kegagalan, kesedihan, dan kebingungan pun adalah bagian dari cara Allah mengajarkan makna kehadirannya. Sampai yang sejati adalah ketika tidak lagi ada penolakan. Ketika hati berhenti berkata, "Aku ingin," dan mulai berkata, "Aku ridha." Disitulah pencarian berhenti, bukan karena engkau menemukannya, tapi karena engkau sadar, tidak pernah ada sesuatu pun yang hilang. Terkadang Allah menahanmu di tengah jalan, bukan karena Dia menjauh, tapi karena Dia ingin kau berhenti mengira bahwa perjalanan ini tentang langkahmu. Dia ingin kau diam, agar kau mendengar bisikan lembut dari dalam. "Aku sudah di sini." Dan ketika itu terjadi, engkau tidak akan ingin kemana-mana lagi. Orang yang telah sampai bukanlah yang tahu banyak tentang Tuhan, tapi yang tidak lagi menuntut apapun dari Tuhan. Dia tidak lagi memohon agar hidupnya ringan, tapi memohon agar hatinya kuat. Tidak lagi mencari tanda, tapi berterima kasih, karena masih diberi waktu untuk menyebut namanya. Sampai berarti menerima bahwa jalan menuju Allah seringkali penuh tikungan dan kabut. Dan meski kau tak selalu melihat jelas arahmu, cukup tahu bahwa setiap langkah yang tulus akan tetap menujunya. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat engkau berjalan, tapi seberapa jujur niatmu saat melangkah. Di puncak segala pencarian, engkau akan mengerti bahwa sampai bukanlah sesuatu yang dicapai, tapi sesuatu yang disadari. Dan kesadaran itu sederhana, bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa engkau tidak pernah sendiri, bahwa setiap hembusan napasmu adalah zikrullah yang hidup. Maka, jangan terburu-buru ingin sampai, biarkan perjalanan ini menjadi doa yang tak berkesudahan. Sebab dalam setiap langkah yang tulus, Allah sedang memperkenalkan dirinya sedikit demi sedikit, agar engkau tidak sekadar tahu tentangnya, tapi benar-benar hidup bersamanya. Fenomena spiritual loop dan tanda-tanda. Kita terjebak di dalamnya. Ada masa di mana seseorang merasa telah sangat dekat dengan Tuhan, namun tanpa sadar, ia hanya berputar dalam lingkaran yang sama. Sebuah lingkaran yang indah tapi menipu, spiritual loop. Ia tampak seperti pencarian suci, tapi sesungguhnya hanyalah perjalanan dalam pikiran sendiri, seolah naik, padahal berputar di tempat yang sama. Spiritual loop bukan tentang kesalahan dalam belajar, tapi tentang hati yang tidak pernah diam. Ia terus ingin merasakan sesuatu, ingin menemukan sesuatu, ingin menjadi seseorang yang lebih spiritual. Padahal, semakin banyak yang diinginkan, semakin kabur makna kehadiran itu sendiri. Kita belajar zikir, tapi sibuk menghitung jumlahnya. Kita belajar tafsir, tapi sibuk menilai siapa yang paling benar. Kita mencari keheningan,
tapi justru gelisah ketika hening benar-benar datang. Inilah tanda bahwa yang kita kejar bukanlah Allah, melainkan kepuasan spiritual diri sendiri. Spiritual loop adalah bentuk ria yang tidak tampak, bukan ria kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Kita ingin terlihat suci di mata batin kita sendiri, ingin merasa sudah sampai, ingin meyakinkan diri bahwa kita sudah dekat dengan Allah. Namun, semakin kita meyakinkan diri, semakin jauh hati dari ketulusan yang sejati. Pernahkah kau merasa bangga setelah menangis dalam doa, atau merasa lebih tenang dibanding mereka yang tidak sespiritual dirimu? Itu adalah tanda halus bahwa ego telah menyamar menjadi pencari Tuhan. Ia tak lagi memakai pakaian kesombongan duniawi, tapi jubah suci yang lembut dan menipu. Dalam spiritual loop, ibadah menjadi rutinitas, bukan pertemuan. Zikir menjadi tugas, bukan panggilan hati. Doa menjadi monolog panjang, bukan percakapan dengan kekasih. Kita berbicara banyak tentang Tuhan, tapi lupa mendengarkannya berbicara dalam diam kehidupan. Ini bukan untuk mereka yang tidak salat, tapi untuk mereka yang salat tanpa kesadaran. Yang melakukan ritual, tapi tidak lagi merasa sedang berdiri di hadapannya. Inilah bentuk spiritual loop yang paling nyata, beribadah, tapi tidak benar-benar hadir. Orang yang terjebak dalam spiritual loop sering merasa sudah tahu banyak tentang Allah, tapi sulit merasakan Allah. Ia berbicara dengan keyakinan, tapi hatinya kosong. Karena ilmu tanpa kehadiran hanya menjadi cermin berdebu, memantulkan bayangan diri, bukan wajah ilahi. Tanda lain seseorang terjebak di dalamnya adalah ketika ia selalu mencari pengalaman baru untuk merasa hidup secara rohani. Ingin menghadiri majelis baru, guru baru, bacaan baru, namun tak pernah tinggal lama dalam diam bersama Allah. Hatinya haus, tapi bukan karena kekurangan ilmu, melainkan karena menolak untuk hening. Dalam tasawuf, para guru berkata, siapa yang terlalu sibuk mencari tanda akan kehilangan yang ditandai. Artinya, jika kita hanya fokus mencari rasa, simbol, atau keajaiban, kita akan kehilangan inti dari semua itu, yakni kesadaran bahwa Allah selalu hadir tanpa perlu tanda apapun. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mencari pengalaman spiritual luar biasa. Beliau hanya mengajarkan ikhlas, ketulusan tanpa syarat. Karena dalam keikhlasan itulah semua rasa, cahaya, dan keajaiban datang tanpa dicari. Sebab Allah lebih menyukai hamba yang tenang dalam diam daripada yang berisik dalam pencarian yang tak berujung. Ketika engkau mulai merasa hampa meski sudah belajar banyak, jangan anggap itu kegagalan. Bisa jadi itu adalah tanda Allah sedang mengajarkanmu untuk berhenti mengejar sensasi dan mulai belajar hadir. Rasa hampa itu bukan hukuman, tapi panggilan untuk pulang. Spiritual loop hanya bisa diputus ketika hati belajar menerima bahwa pencarian ini bukan tentang apa yang kudapat, tapi tentang siapa yang kuserahkan. Dan saat engkau benar-benar menyerahkan segalanya, ilmu, rasa, pencapaian, barulah kau akan tahu makna cukup. Sebab yang dicari bukan pengetahuan, tapi pertemuan. Maka jika hari ini engkau merasa masih berputar, jangan takut. Putaran itu tidak sia-sia karena bahkan di dalam kebingungan, Allah tetap menuntun. Namun saat kau berhenti dan berkata, "Ya Allah, aku lelah mencari, ajari aku untuk diam dalam-Mu." Maka pada saat itulah, lingkaran itu berhenti dan perjalanan sejati pun dimulai. Kekuatan diam, pintu menuju kesadaran ilahi. Ada kalanya manusia harus berhenti berbicara, berhenti menjelaskan, berhenti memahami. Karena di titik tertentu, kata-kata menjadi terlalu sempit untuk menampung luasnya makna kehadiran Allah. Hanya diam yang mampu menjadi wadah bagi keheningan tempat Tuhan berbicara, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa batas. Diam bukanlah kekosongan, tetapi ruang bagi hati untuk mendengar apa yang tak bisa didengar oleh telinga. Ruang bagi jiwa untuk menyadari bahwa setiap detik Allah sedang hadir. Bukan di luar sana, tapi di dalam kesadaran yang menunduk lembut. Dalam diam, manusia belajar mendengar detak jantungnya sendiri, dan dari setiap detak itu terdengar gema halus yang berkata, "Aku ada bersamamu."
Allah tidak pernah meninggalkan, hanya kita yang terlalu sibuk berbicara, memohon, menjelaskan, hingga lupa untuk mendengarkan. Rasulullah seringkali berdiam lama dalam tahajudnya, tidak selalu dengan banyak kata, tapi dengan kesunyian yang penuh makna. Beliau berdoa dengan air mata, namun juga dengan keheningan yang membawa seluruh isi hatinya pulang kepada Allah. Dari sanalah kita belajar bahwa diam juga bisa menjadi bentuk doa yang paling dalam. Diam adalah ibadah yang sering terlupakan, karena manusia lebih suka didengar daripada mendengar, lebih suka bicara tentang Tuhan daripada mendengarkan Tuhan. Padahal Allah berfirman, "Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-A'raf 204. Perintah ini tidak hanya berlaku untuk ayat yang terdengar, tapi juga untuk hidup yang sedang dibacakan oleh Allah setiap hari. Kadang Allah berbicara melalui kehilangan, melalui kecewa, melalui hening yang terasa panjang. Namun kita menolaknya karena mengira diam adalah tanda Allah tidak peduli. Padahal justru dalam keheningan itulah Allah sedang menghapus lapisan-lapisan kebisingan di hati kita agar bisa mendengarnya lebih jernih. Diam adalah cermin. Semakin kita mampu hening, semakin kita melihat dengan jelas wajah diri yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kebohongan. Dan saat itulah kita mulai melihat cahaya Allah memantul dari kedalaman diri yang tulus. Para sufi sering berkata, keheningan adalah bahasa yang dipakai Allah untuk berbicara dengan jiwa. Karena di dalam hening kita tidak lagi berdebat dengan pikiran, tidak lagi berlari mengejar makna. Kita hanya ada, dan di sanalah kesadaran akan kehadirannya menjadi nyata. Ketika hati mulai tenang dalam diam, sesuatu yang indah terjadi. Kita tidak lagi mencari tanda-tanda kehadiran Allah, karena kita mulai merasakannya dalam segala hal. Hening bukan lagi kekosongan, tapi ruang penuh makna di mana jiwa dan Tuhan saling mengenal tanpa kata. Pernahkah kau duduk sendirian di tengah malam, tanpa berdoa panjang, hanya diam, dan tiba-tiba air mata menetes tanpa sebab? Itu bukan kesedihan, itu adalah sapaan lembut dari Allah. Tanda bahwa Dia hadir, bahkan ketika kau tak sedang memanggilnya. Keheningan juga mengajarkan kita untuk menerima, karena hanya dalam diam kita berhenti melawan takdir. Kita mulai percaya bahwa setiap kejadian, baik, buruk, manis, pahit, semua adalah cara Allah berbicara kepada hamba-Nya yang dicintai. Maka, diam bukan tanda lemah. Diam adalah kekuatan tertinggi dari jiwa yang telah mengenal Tuhannya. Sebab, orang yang benar-benar mengenal Allah tidak lagi tergesa menjelaskan segalanya, karena ia tahu, tidak ada yang perlu dijelaskan dari sesuatu yang sudah jelas di dalam hati. Dalam diam, kita tidak kehilangan arah, justru menemukan jalan pulang. Kita berhenti berdebat dengan nasib, berhenti menuntut jawaban, dan mulai menikmati detik demi detik sebagai bagian dari percakapan tanpa suara dengan Allah. Setiap hembusan, napas menjadi tasbih, setiap diam menjadi zikir. Dan di ujung keheningan itu, kita sadar bahwa diam bukan sekadar tanpa suara, melainkan keadaan ketika jiwa benar-benar hadir bersama Allah. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kata aku dan dia, hanya keutuhan yang menyelimuti seluruh keberadaan. Inilah makna hadir ketika hati tak lagi mencari, karena ia sudah menemukan keberadaan yang sejak awal tak pernah pergi. Berhenti mencari, mulai menyadari. Dan kini, setelah semua langkah, setelah ribuan kata dan perjalanan batin yang melelahkan, kita akhirnya tiba di satu titik sunyi, tempat di mana pencarian berhenti dan penyadaran mulai bernafas. Bukan karena kita telah menemukan sesuatu di luar sana, tapi karena kita menyadari apa yang dicari tidak pernah pergi. Selama ini, mungkin kita terlalu sibuk mencari Tuhan di luar diri. Padahal, Dia selalu ada di setiap denyut nadi, di setiap udara yang masuk dan keluar tanpa kita sadari. Kita berlari kepada Allah, padahal kita tidak pernah jauh darinya. Kita mencari cahaya, padahal kita sendiri adalah bayangan dari cahaya itu. Allah tidak pernah hilang, yang hilang hanyalah kesadaran kita tentangnya. Kita menutup mata dengan sibuknya dunia, dengan bisingnya ego, dengan hasrat ingin merasa sampai.
padahal hakikatnya tidak ada yang perlu dicapai. Karena hubungan dengan Tuhan bukan soal jarak, tapi soal kesadaran. Maka berhentilah sejenak dari segala pencarian yang melelahkan itu. Duduklah dalam diam dan biarkan hatimu menatap ke dalam. Kau akan mendengar bisikan lembut itu, suara yang tidak bersuara, yang berkata, "Aku di sini, aku tidak pernah pergi." Berhenti mencari bukan berarti berhenti beramal. Berhenti mencari berarti berhenti memaksa Allah untuk hadir dengan cara yang kita mau. Karena Dia sudah hadir dengan caranya sendiri. Lewat tenang, lewat rindu, lewat air mata, lewat setiap detak kehidupan. Mungkin selama ini kita ingin merasakan sesuatu yang luar biasa agar yakin telah dekat dengannya. Padahal kedekatan itu justru ada dalam hal-hal paling sederhana. Sebutir nasi yang kau kunyah dengan syukur, udara yang kau hirup dengan tenang, atau detik ketika kau menahan marah karena takut menyakiti. Itulah bentuk-bentuk cinta yang paling sunyi, tapi paling nyata. Kedamaian sejati tidak datang karena banyak membaca buku spiritual, tapi karena kita berhenti memperdebatkan Tuhan dan mulai mengizinkannya hidup di hati kita. Tak perlu teori tinggi, tak perlu ritual rumit, cukup kesadaran tulus dalam setiap napas bahwa tiada yang lain selain Dia. Ketika engkau berhenti menuntut, berhenti membandingkan, berhenti mencari sensasi rohani, disitulah kau menemukan apa yang selama ini dikejar. Kehadiran. Kau tidak lagi berbicara kepada Allah dari jarak jauh, tapi berbicara bersama Allah dalam keheningan yang indah. Dan di titik itu, engkau akan paham, perjalanan spiritual bukan untuk menemukan Tuhan, tetapi untuk menyingkirkan semua yang menutupi pandanganmu terhadapnya. Segala ilmu, zikir, ibadah, dan sujud bukan jalan menuju, melainkan cara membersihkan cermin hati agar wajahnya bisa kembali tampak jelas. Maka mengenal diri bukan perkara ego, tapi perkara kesadaran bahwa yang menghidupkan diri ini bukan diri itu sendiri, melainkan Dia yang tidak pernah tiada. Kita semua sedang berjalan menuju satu arah yang sama, kembali kepada Allah. Setiap pencarian, setiap rindu, setiap air mata hanyalah bagian dari proses pulang itu. Dan sampai bukan berarti berhenti di suatu tempat, melainkan berhenti mencari tempat lain selain kehadirannya. Maka jika malam ini hatimu masih gelisah, jangan risau. Kegelisahan itu tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih ingin mengenal, masih ingin kembali. Biarkan gelisah itu menuntunmu kepada zikir, bukan kepada kebingungan, tapi kepada kesadaran. Diamlah sejenak, dengarkan suara hatimu berbisik, "Aku rindu Allah." Dan sadari bahwa kerinduan itu sendiri adalah tanda Allah sedang memanggilmu, bukan untuk terus mencari, tapi untuk pulang. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali apa yang telah lama kita lupakan, bahwa kita berasal darinya, hidup karenanya, dan akan kembali kepadanya. Dan di sanalah semua pencarian berakhir, bukan dengan penemuan, tapi dengan kesadaran yang lembut. La ilaha illallah, tidak ada yang lain selain Dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Allah, Engkau yang maha dekat, tanpa jarak, maha hadir tanpa tempat, dan maha mengetahui isi hati hamba-hambamu yang lemah. Hari ini kami datang bukan membawa banyak amal, hanya membawa segenggam rindu yang belum sempat terucap, dan secuil kesadaran yang baru tumbuh dari pencarian yang panjang. Kami telah berjalan jauh mencari-Mu, ya Allah, padahal Engkau tak pernah pergi meninggalkan kami. Ya Rabb, jika selama ini kami sibuk memanggil nama-Mu, namun hati kami masih tertutup oleh kebanggaan dan keinginan dunia, ampunilah kami. Bukalah tirai yang menutupi pandangan kami dari cahaya-Mu. Ajarkan kami untuk tidak hanya berbicara tentang-Mu, tapi benar-benar merasakan kehadiran-Mu di setiap helaan napas. Ya Allah, terimalah seluruh kelelahan jiwa ini sebagai bagian dari jalan pulang kepadamu. Jadikan setiap kegelisahan sebagai pintu kesadaran dan setiap air mata sebagai saksi bahwa kami masih ingin kembali. Dan jika Engkau berkenan, ya Rob,
temukan kami dalam keheningan yang penuh rahmat, di mana tak ada lagi aku dan engkau yang terpisah, karena semua menjadi satu dalam cintamu yang abadi. Allahumma ja'alna min al-dhakirin al-syakirin, wa min al-arifina bika haqqil ma'rifah, wa min al-raji'ina ilaika biqulubin salima. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang berzikir dan bersyukur, yang benar-benar mengenalmu, dan yang kembali kepadamu dengan hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyertai perjalanan renungan ini hingga akhir. Bukan sekadar mendengarkan, tapi mau membuka hati dan merenungi setiap maknanya. Karena sejatinya, setiap kata hanyalah jembatan kecil menuju kesadaran yang lebih besar. Kesadaran tentang siapa kita dan siapa Allah bagi kita. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudaramu yang mungkin juga sedang mencari makna hidupnya. Mungkin satu renungan kecil ini bisa menjadi sebab hidayah bagi seseorang yang sedang kehilangan arah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam setiap langkah menuju cinta dan ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.